kata sebagian ulama, orang akhir hayatnya nggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat. Gara-gara pandangan yang haram, dia nggak sempat bertaubat daripada pandangan yang haram tersebut. Ada lagi gara-gara ucapan, gara-gara cacian, gara-gara makian, gara-gara namimah. Amatu azabil qabr minan namimah. Mayoritas siksa kubur itu dari namimah, sama adamul istibra minal baul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Maba'ad, inilah kita di malam Jumat di akhir-akhir bulan Sya'ban. Kita sudah melalui nisfu Sya'ban. Yang tersisa dari malam Jumat kayaknya cuma ini malam sama malam Jumat yang akan datang. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan di dalam waktu kita, dalam umur kita, dalam nafas kita, dalam apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Persiapan menyambut bulan Ramadan yang paling utama adalah hati kita, yang merupakan wadah untuk menampung anugerah dari Allah Ta'ala. Tadi dibacakan di kitab Yaqul Imam Al-Haddad, khairul qulub ahabbuha ilallah ma kana nadhifan nagiyan minal batil syukuk. Sebaik-baiknya hati, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hati yang bersih, suci, murni, nggak ada kebatilan, nggak ada keraguan di dalamnya, nggak ada keburukan di dalamnya, yang siap mau menyimak, mendengar, menerima yang hak, menerima hidayat, menerima kebaikan semuanya. Itu hati itu, kata Nabi Muhammad dalam hadis, ada 4 macam. Ada hati yang bening, yang mana di dalamnya itu ada cahaya yang menyala, ada hatinya mukmin, terang benderang. Ada hati yang gelap gulita, ketutup, terbalik, nggak bisa nampung apa-apa, itu kayak mangkok terbalik. Dan ini gelap gulita. Ada gelap kafir, hatinya orang kafir. Ada lagi hati yang ditutup, hatinya terbuka akan tetapi ditutup, atau ada penutupnya hati tersebut, ada amplopnya, ada penutupnya. Ada gelap munafik, hatinya munafik, nggak ada yang masuk. Padahal kalau dia mau, dia buka hatinya, akan masuk keimanan dan akan hilang kotoran. Yang keempat itu galab musaffa fihi iman wa nifaq. Itu hati yang betul-betul terbuka. Di dalamnya ada iman, ada nifaq. Apa aja yang masuk ke situ ditampung oleh hati tersebut. Nah, keimanan dalam hati itu, kata Nabi, itu seperti ada tumbuhan, yang mana tumbuhan itu akan semakin subur, semakin kokoh apabila disirami dengan air yang jernih. Dan nifak di dalam wadah itu, dalam hati itu, seperti koreng, seperti luka, yang mana luka itu akan semakin membusuk ya dengan adanya nanah dan kotoran. Nah, tergantung mana yang lebih banyak, mana yang lebih dominan, maka hati tersebut akan dikuasai oleh yang lebih dominan, keimanan ataupun kenifakan. Waliyadzubillah min dzalik. Itu hati yang semacam tadi itu adalah kebanyakan umumnya hati manusia, ya, hati kita qalatu amalan salihan ya wa akhara sayyi'an, yang campur aduk amalannya, yang campur aduk daripada kelakuan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan keimanan, Allah Ta'ala sucikan kita dari nifaq ya Rabbal Alamin. Al-iman dalam hadis yabdu fil qalb lam'ata bayda thumma tazid hatta yabyadda al-qalb kulluh. Iman itu di dalam hati itu muncul itu seperti titik yang putih, kemudian bertambah menyala sampai menguasai hati semuanya menjadi putih dan terang benderang. Nifak ketika tumbuh di dalam hati itu satu titik hitam, tapi diabaikan, dibiarkan, nggak diusir, maka menjalar, membesar sampai hati semuanya menjadi hitam. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wafatkan kita dalam Islam, dijauhkan kita daripada nifaq wal kufur wal isyan. Itu keimanan nambahnya itu dengan melazimkan amal saleh. Nama takun ziyadatul imani bima yazidu ta'atal insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qila la khulfa kadza qad nugila.
Itu keimanan bertambah itu dengan tambah ketaatan, tambah istiqamah, tambah taat kepada Allah Ta'ala. Ketika berkurang taatnya maka berkurang keimanan. Al-iman yazid wa yanqus. Ada iman yang udah mandek, nggak bertambah, nggak berkurang, itu imannya malaikat. Ada iman yang selalu bertambah, imannya para anbiya wa rusul, al-ma'sumun, imannya mereka. Ada lagi iman yang bertambah dan berkurang. Ada iman umumnya kaum mukminin, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau dengan dia taat kepada Allah Ta'ala maka imannya bertambah. Tapi kalau dia maksiat kepada Allah Ta'ala maka imannya berkurang. Yaqul hadza, disebutkan bertambahnya nifak dengan amal yang buruk, ninggalin kewajiban, ngerjain yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Fil hadis yaqul sallallahu alaihi wasallam, man adznaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtata sauda. Yang bikin satu dosa maka diletakkan dalam hatinya itu satu virus, satu titik hitam dalam hatinya dia. Apabila dia taubat maka titik hitam itu menghilang, hatinya tetap terang. Tapi kalau dia nggak segera bertaubat maka itu titik menjalar, jadi 2, jadi 3, menjalar sampai menguasai hati semuanya. Nah itu yang disebut ran. Yaqulullah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu hatinya terhijab akibat perbuatan yang mereka lakukan dengan kegelapan tersebut. Wal hijabu azab. Yaqulul Habib Ali al-Habsyi hujibu fahasbuhum al-hijabu عذابوا يا ليتهم سمعوا النداء فأجابوا عكفوا على كسب الذنوب وليت إذ عكفوا عليها بعد ذلك تابوا فسيسألون عن الذنوب جميعها وعليهم بعد سؤال جواب ماذا يفيد صفى المعاش وبعده غصص المعاد وكربة وحساب. Apa gunanya kehidupan yang nikmat? Udah gitu dia di akhirat masuk dalam azab, dalam kerangkeng, dalam siksa, dalam pertanggungjawaban, konsekuensi yang pahit yang harus dia rasakan. Waliyadz billah min dzalik. Ya Allah, Allah yusallimna wa iyyakum insyaallah. Itu sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia di dunia dan akhirat. Nggak ada yang lebih berbahaya daripada dosa. Orang tuh kalau udah terbiasa sama dosa, ya hati-hati. Al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah utusan dari kekafiran. Barid, tahu barid? Orang dulu tuh kalau mau datang berkunjung dia kirim barid. Kirim apa namanya? Kilat, telegram. Saya mau datang tanggal sekian. Nah itu kekufuran. Kalau mau datang dikirim utusan yang mengabarkan kedatangan kekufuran. Bagaimana? Dengan tanda-tandanya kemaksiatan yang dilakukan seseorang. Orang kalau udah ngegampangin maksiat, waliyadz billah, hati-hati, takutnya meninggalnya su'il khatimah. Aywa. Hakadha. Waliyadz billah. Inna rajul la yuhram min damutih menutuk bisyahadatain bisababi nadhari haram lam yatub minhu. Berkata sebagian ulama, orang akhir hayatnya nggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram, dia nggak sempat bertaubat daripada pandangan yang haram tersebut. Ada lagi gara-gara ucapan, gara-gara cacian, gara-gara makian, gara-gara namimah. Amatu azabil qabr minan namimah. Mayoritas siksa kubur itu dari namimah, sama adamul istibra minal baul. Ketika dia kencingnya nggak beres. Artinya apa? Kencing aja nggak bisa, apalagi sholat. Nggak bisa kencing yang benar, apalagi sholat. Waliyadz billah min dzalik. Kaifada. Itu kebanyakan siksa kubur tuh dari situ. Gak memastikan kalau air seninya udah tuntas, hingga akhirnya najis lagi. Salatnya nggak sah. Sama minan namimah. Namimah itu provokasi, adu domba, tahrish, adu domba. Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratul Arab. Fa in yatma fi syai' fa fi tahrish bainahum. Dalam hadis Nabi bilang syaitan udah putus asa untuk disembah. Nggak mungkin setelah datangnya Islam dia udah nggak berharap disembah lagi. Nggak mungkin hal itu terjadi. Tetapi dia beralih misi. Apa misinya dia?
misinya mencari kejahatan yang mendekati dengan syirik, kejahatan yang mendekati dengan menyembah selain Allah. Apa? Tahrish, adu domba antara umat. La ilaha illallah. Innal fadailah kullaha law jumi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'aini. Ta'zim amrillah jalla jalaluhu was-sa'yu fi islah dzatil baini. Kemuliaan kalau mau diringkas kembalinya kepada dua hal. Pertama, mengagungkan perintah Allah, mengagungkan salat ta'zim, mengagungkan salat, mengagungkan Quran, mengagungkan sunnah, mengagungkan siwak, mengagungkan sahabat Nabi, mengagungkan aulia, mengagungkan ahlul bait, mengagungkan sunan Nabi Muhammad SAW. Hatta meremehkan sunnah itu bisa yuaddi ilal kufur. Ada misal di fikih itu, imamah itu sunnahnya Nabi, dibilang umaimah dengan sigha tasghir. Kalau itu sengaja dilakukan bisa kufur. Hal yang semacam itu, waliyadzubillah min dzalik. Hakadha. Itu kebaikan itu, kemuliaan kalau diringkas dua hal. Ta'zim amrillah, mengagungkan perintah Allah jalla jalaluh, kemudian berusaha mendamaikan dua orang yang berselisih. Mendamaikan dua orang yang ribut, yang berselisih, damaikan kedua orang tersebut. Yaqul la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islah bainan nas. Enggak ada kebaikan dalam ucapan mereka, dalam orasi, dalam dialog, dalam pembicaraan mereka, kecuali kalau isinya adalah ngajak orang kepada yang ma'ruf, atau ngajak orang sedekah, ngajak orang bikin baik, atau islah, mendamaikan orang yang berselisih. Nah, begitu juga inna radza'ilah kullaha law jumi'at raja'at bi ajmaiha ila syai'aini tahqir amrillah jalla jalaluh was-sa'yu fi ifsad dzatil baini. Itu kalau keburukan diringkas kembalinya kepada dua hal. Ngegampangin, meremehkan, merendahkan perkara Allah. Sesuatu yang diagungkan Allah dianggap remeh. Itu pertama, menganggap remeh salat jamaah, menganggap remeh takbiratul ihram ma'al imam. Yaqul ada orang yang meninggalkan salat jamaah, begitu kata Sayyidina Abu Hamid Al-Ghazali, orang yang meremehkan, ngegampangin salatul jamaah, tahawan bi salatul jamaah, imma jahil, orang yang jahil, yang ghafil, yang bodohnya udah kelewatan, begitu, atau adalah orang kufrun khafi, yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari nifak, daripada kufur. Innama ya'malu rajul biqadri yaqinih. Orang beramal sesuai kadar keyakinannya dia. Yang yakinnya kuat, amalannya kuat. Tapi yang yakinnya lemah, amalannya lemah. Orang dulu kenapa amalannya giat, semangat? Sebab mereka ngelihat seolah-olah surga depan mata mereka. Yaqul Sayyidina Saggaf Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darak bin Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi Sayyidi Abdurrahman As-Saggaf. Itu dia gak bisa tidur 9 tahun atau 7 tahun gak tidur, siang wala malam. Sampai ditanya kenapa gak tidur, tidurnya cuma ghafawat aja. Begitu ditanya kenapa gak tidur, dia bilang bagaimana bisa tidur orang yang kalau ngadep sebelah kanan yang kelihatan seolah-olah surga depan mata, ngadep sebelah kiri yang kelihatan seolah-olah neraka depan mata. Orang yang dalam keadaan begini bagaimana bisa tidur? La ilaha illallah. Yaqul Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqina." Kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, ya saya udah gak bisa bertambah yakin lagi, udah mentok yakinnya dia. Rahul yaqin, ahlul yaqin li'ainihi wa lihaqqihi wasalu wa thamma jawahirul asdafi rahul yaqin azu mashrubin lana fashrab wa tib waskar bi khairi sulafi hadha syarabul qawm sadatina waqad akhta tariqata man yaqul bi khilafi. Allah yukrimna bil yaqin. Itu manazala minas sama syai'a az minal yaqin wal afiyah. Itu enggak ada yang turun dari langit anugerah yang lebih besar daripada dua hal, dikasih yakin, dikasih afiyah. Allah yarzuqnal afiyah, Allah yarzuqnal yakin, yakhussana
Ij'alna min ahli al-yaqin, min ayn al-yaqin. Masya Allah. Dimuliakan kita bisa mencicipi haqqul yaqin ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Ma dzalika 'ala Allah bi'aziz.